Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Mai, in English classroom. So today, I'm going to talk about our new material in the second semester. It is usually connected with your holiday or your story about something, or maybe your experience. Can you guess what the topic is? Anybody here who said recount? You're right. Today we are going to talk about recount text. So this video is going to talk about that. And do you know what recount text is? Yes or no? If no, let's see the explanation of recount text. Jadi, recount text adalah teks yang menginformasikan atau menceritakan kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau oleh si penulis atau si pembicaranya. Itu artinya bahwa pengalaman atau kejadiannya sudah berlalu ya, sudah lampau. Dan move to the purpose of recount text. Tujuan dari teks recount adalah to inform, untuk menginformasikan, atau to entertain, atau untuk menghibur para pembaca atau para pendengarnya. Move to the generic structures of recount text. Kita pindah ke kerangka karangan dari teks recount. So, there are 3 generic structures of recount. Ada 3 kerangka karangan dari recount text. Yang pertama yaitu orientation. Apa itu Miss orientation? So, orientation adalah pendahuluan. Paragraf pertama di teks recount itu namanya pendahuluan atau orientation, yang isinya memberikan informasi tentang waktu, tempat, dan juga orang-orangnya. Kemudian move to the next paragraph, ada yang namanya series of events. Jadi setelah orientation, paragraf selanjutnya adalah series of events, atau kalau dalam bahasa Indonesia, rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini kalian ceritakan apa saja yang terjadi, apa saja yang kalian lakukan, itu contohnya. Kemudian kita masuk ke paragraf yang terakhir di recount text, yaitu namanya reorientation. Reorientation itu isinya kesimpulan paragraf. Jadi kalian bisa tulis perasaan kalian apa atau impression kalian bagaimana setelah kalian melakukan kegiatan tersebut. Oke, Miss Mai kasih contoh. Miss Mai mau buat 4 paragraf recount. Paragraf yang pertama itu namanya orientation. Terus paragraf kedua dan ketiga itu namanya series of events. Dan paragraf terakhir itu disebut reorientation. Oke, setelah kita memahami generic structures of recount text, kita masuk ke language features atau bentuk bahasa dari recount text. Ada 3 yang Miss Mai highlight di sini. Yang pertama yaitu the use of past tense. Ada yang tahu nggak what is past tense? So, past tense adalah bentuk kata kerja kedua. Di recount text ini, jika kita membuat kalimat dan di situ ada kata kerjanya, kita buat kata kerjanya bentuk kedua atau yang disebut dengan past tense. I'm going to talk about this later in another video. Next, the second language features of recount text is adverb of time and place. Keterangan waktu dan tempat, seperti yang ada di orientation. Di situ jelaskan atau diberikan informasi waktu dan tempatnya. Then the last point in language features of recount text ada action verbs. Action verbs di sini contohnya ada pergi, makan, minum, menggambar, menyapu, melihat, mencatat, menulis, dan lain sebagainya. And here is the example of recount text. Ini adalah contoh teks recount. Biasanya yang suka kalian temuin di teks recount itu ceritanya tentang pengalaman-pengalaman pribadi dari penulisnya. Nah, ini juga contoh dari recount text pengalaman pribadi si penulis. There are 4 paragraphs in this text. Ada 4 paragraf di teks recount ini. Dan kita lihat di paragraf pertama. Di situ ada informasi tentang waktu, tempat, dan juga orang-orangnya. That's why we call the orientation for the first paragraph. And then the second and then the third paragraph kita sebut series of events karena di situ menjelaskan tentang kegiatan atau kejadian si penulisnya. Then the last paragraph, it was fun day. I was glad because I got new experience.
Paragraf yang terakhir itu kita sebut sebagai reorientation karena di situ isinya ada perasaan si penulisnya bagaimana. Kita baca sama-sama. It was fun day. I was glad because I got new experience. Jadi si penulis ini merasa happy dan merasa harinya menyenangkan karena dapat pengalaman baru. Nah, ini adalah contoh dari recount text. How do you think? Is it easy for you? If you have any questions, you can ask me by WhatsApp or maybe Google Classroom. I will be very welcome. Okay, I think enough for recount text. Thank you so much for watching and your attention. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you again next week and see you in another video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.